Itu sama dengan batu di Borobudur, walaupun dia gerak itu tapi nggak bisa dicabut itu. Kalau mau mencabut batu itu harus berurutan dari atas ke bawah. Nah, memasangnya juga dari bawah ke atas, nggak boleh tengah-tengahnya, nggak bisa itu. Itu luar biasa. Nah itu dia, teknologi zaman dulu itu udah. Adalah salah satu bagian dari struktur yang pernah ada, tapi ini kita belum bisa memastikan karena kita belum melihat konteksnya dengan temuan yang lain. Kita menemukan banyak batu-batu yang seperti ini, dan ada yang di luar sana juga dia berbentuk pipi tangga. Jadi pipi tangga untuk menuju sebuah tempat, bukan pipi tangga untuk menuju sebuah bangunan. Jadi mungkin ini adalah bagian-bagiannya. Kita lihat ini sepertinya ini bukan untuk bangunan yang mewah karena penataan batunya tidak rapi. Jadi tataannya itu masih kasar, atau kemungkinan besar batu ini belum jadi. Bisa jadi Pak, Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi itu belum bisa kita simpulkan karena kita harus melihat konteksnya. Kita harus lihat konteksnya secara arkeologis. Ini ada bagian apa? Karena bentuk yang begini seperti ini banyak ditemukan. Ada beberapa ditemukan di sini. Dan mungkin di bagian-bagian makam juga ada batu-batu seperti ini. Pak, kalau lihat ukurannya besar ini, diperkirakan bangunannya seperti apa Pak? Nah itu dia, jadi inilah. Jadi kita tidak boleh menduga-duga dulu, kita harus melihat konteksnya. Karena jelas kalau ada batu seperti ini, berarti bangunannya pasti besar. Tapi kita belum bisa membuktikannya seperti apa dan itu bangunan apa. Jadi untuk sementara kita lakukan penggalian dulu, kita lihat kontekstualnya, baru kita bisa menyimpulkan. Harus dibuktikan secara arkeologis. Iya, harus dibuktikan secara arkeologis. Jadi tidak boleh berdasarkan cerita, ya, karena itu tidak bisa dibuktikan kalau hanya cerita. Jadi dari atas saling mengunci begini, dari samping juga saling, jadi nggak bergerak. Saling kunci antar batu ya? Batu dengan batu. Itu sama dengan batu di Borobudur, walaupun dia gerak itu tapi nggak bisa dicabut itu. Kalau mau mencabut batu itu harus berurutan dari atas ke bawah. Nah, memasangnya juga dari bawah ke atas, nggak boleh tengah-tengahnya, nggak bisa itu. Itu luar biasa. Nah itu dia, teknologi zaman dulu itu udah. Pak, kalau dari sisi kajian arkeologis, teknik saling kunci batu itu apa sih Pak kalau namanya itu? Jadi salah satu cara perkuatan struktur ya, itu adalah dengan membuat kuncian. Jadi dia bisa kuncian antar batu besar, bisa juga dikunci dengan batu kecil. Jadi satu dibuat plus minus gitu. Nanti tengah-tengahnya disombal, nah itu menjadi pengikat. Ada dua teknik. Iya, ada dua teknik itu. Itu juga di kayu juga berlaku seperti itu. Sama modelnya. Itu mulai berlaku mulai Singosari atau bahkan sebelumnya? Sejak awal kayaknya, karena sejak zaman prasejarah sudah ada teknologi. Sudah ada teknologi. Sudah ada. Itu berlanjut terus budaya itu. Kalau Ya. di sini yang paling tua apa nih? Apa? Di wilayah Jawa Timur ini. Ada Jawa nggak Timur ini contoh struktur yang pakai teknik itu. hampir semuanya kalau di Jawa Timur itu Bangunan candi semuanya gitu? semuanya gitu. Tidak sekedar Kediri gosok begitu, dan Singosari begitu. Nah, sistem kosok itu hanya bata. Batu begini nggak pernah. dan itu nggak mungkin, nggak bisa ya Pak? Nggak bisa kalau batu. Batu itu harus pakai kunci. Nah, kalau diperhatikan juga bangunan dari bata, dia pasti ada pengunci batunya. Pasti ada satu sudut atau beberapa sudut yang dikunci dengan batu. Mungkin apakah itu mungkin sebagai syarat atau memang dia fungsinya sebagai pengunci. Tapi pasti kita temukan di struktur candi bata itu pasti ada batu. Mendesi. Kayak di perahu mana itu pasti ada. Ada semua, Kajang Ratu ada semua. penguncinya. Baru tahu nih Pak.
syarat bahwa semacam semua unsur tradisinya ada gitu. gitu loh. Kan ada kadang-kadang gitu syarat tuh. Bangun rumah harus ada begini. Pak, kalau jenis batunya apa ini Pak? Andesit. Andesit Pak. Jadi Pak Andi, kalau semua struktur bangunan yang terbuat dari batu pasti ada 2 teknik. Oh pasti ada kuncinya, pasti. Karena kalau tidak, dia pada saat gempa dia goyang lepas. Jadi dia didesain tahan. Bisa tahan gempa. Karena dia pasti bergerak, tapi tidak lepas. Kapan dia masih kuncinya patah dia. Makanya dia harus goyang. Siap. Kalau teori yang selama ini dicetuskan sama arkeolog itu kan sini karena sedimen banjir lahar itu Pak. Ya penyebabnya, Kerusakannya, ya. Itu bukan penyebab kerusakan, tapi penimbunannya terjadi karena sedimen. Penimbunannya. Jadi tertimbunnya berbagai macam struktur atau bangunan di Trawulan ini karena sedimen itu. Tapi kerusakannya bukan cuma itu penyebabnya, macam-macam. Banyak. Termasuk perang juga. Termasuk perang, kan perang di Majapahit, perang kota. Jadi bukan antara kerajaan dan kerajaan, tapi sama-sama negara kecil perang di dalam kota. Jadi hancur kotanya. Parekrek. Modelnya gini yang gitu. Satunya ada. Iya. Nanti pengikat atasnya ada lagi. Sangat complicated itu dan sangat aman. Jadi belum tentu ini pipi tangga candi. Oh belum tentu. Belum tentu bisa sudut bangunan, bisa apa gitu. Ataukah atasnya gapura itu bisa jadi. Gapura atasnya segini berarti gede banget. Loh, lihat aja arca yang di atasnya candi itu kan, di atas pintunya candi itu kan batu besar biasanya itu. Walaupun candinya nggak gede. Iya, kan itu pengunci. Nah itulah hebatnya leluhur kita. Betul. Kalau kita nggak hebat, teknologi ya. Iya, itu kelebihan mereka. Bayangin aja batanya ratusan tahun masih utuh loh. Betul. Dan masih kuat kan? Itu yang bikin. Nah bata kita sekarang. Apalagi bata Trawulan sekarang kecil-kecil Pak. Itulah. Itu harusnya kita pelajari itu. Iya. Nah sekarang kami melakukan kajian bata. Jadi pada saat kita mau memugar candian dari bata, kita buat kajiannya dulu. Terus kita pesan bata yang sama dengan ini. Karena ternyata sama dalam hal apanya? Kualitasnya, kualitas bahannya kan kita teliti di lab. Ukurannya. Kalau zaman dulu kita ukurannya saja yang diikuti. Jadi ternyata hasil pemugaran zaman dulu mulai zaman Belanda itu lebih cepat hancur bata pengganti daripada bata asli. Karena kualitasnya beda. Karena kualitas batanya beda. Jadi kandungan mineralnya beda. Pembakarannya termasuk dan bahannya sendiri. Tanah liat. Tanah liatnya beda. Ada khusus Pak. Ada. Biasa. Nah itu menyerupai pipi tangga seperti yang di depan sana. Iya, ujung begini ujungnya kan, seperti menyerupai pipi tangga itu. Mulai tanggalnya sampai berakhir tanggal berapa gitu Pak, ekskavasi 1 bulan itu Pak? Jadi kita sebenarnya mulai hari ini. Sampai tanggal berapa? Ya, sampai tanggal 9 kurang lebih. 9 September ya. Ya seperti itu. Perkiraannya seperti itu dan itu bisa bertambah apabila ada hal yang mengharuskan kita bertambah dan sesuai dengan kondisi penganggaran kita. Ya, ini nampaknya kan banyak titik nih Pak yang harus dikupas begitu ya. Ada berapa banyak personil yang diterjunkan? Ya personilnya dari kita sekitar 40 orang. Nanti ditambah dengan masyarakat dan komunitas. Teman-teman komunitas itu mereka mau ikut bergabung. Itu lumayan ramai nanti Pak. Ya, dan memang luas banget tempatnya. Siap. Jadi kita akan sebar orang yang nggak mungkin buat dempet-dempet.